Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Farid? Alhamdulillah. Baik ya Pak. Barusan flu tapi sudah insya Allah sembuh. Karena pancaroba mungkin ya Pak ya. Kita ngobrolnya santai-santai boleh ya Pak ya? Monggo. Saya Monggo. izin ke Pak Farid Ya. untuk meminta waktunya melakukan kegiatan. Ini adalah tugas CGP Pak, calon guru penggerak. Dan salah satu tugasnya adalah mengimbaskan kepada salah satu guru yang lain Pak, begitu. Kebetulan Pak Farid dan saya juga salah satu serumpun sama-sama guru bahasa Inggris. Betul. Harapan saya nanti tidak hanya kepada Pak Farid, untuk pengimbasan ini bisa dilakukan atau diberikan kepada guru-guru yang lain, seperti itu. Namun Pak, izin saya informasikan rencana untuk kegiatan pada kali ini. Yang pertama akan ada kegiatan pra-observasi, kemudian ada kegiatan observasi, dan nanti ada kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi, begitu Pak. Yeah. Jadi di dalamnya saya izin Bapak untuk melakukan supervisi, nggih Pak. Jadi bukannya saya lebih pandai atau seperti apa, izin saja Bapak ini agar bisa diimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di guru penggerak, begitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Saya sebenarnya agak sedikit kagok ya Pak ya, mewawancara, meminta izin kepada senior seperti Pak Farid. Luar biasa ya, awalnya deg-degan, gimana nih? Saya malah agak menghadapi calon guru penggerak. Masya Allah. Sama-sama. Yang junior belum tentu, atau yang senior ya belum tentu lebih baik dari yang junior ya. Saya ya, lanjut, izin ya. minta minta dibantu memberikan pengalaman, menularkan pengalaman Bapak, dan juga membantu memberikan pelajaran, begitu Pak ya, sharing. Kalau seandainya ada beberapa yang keliru nanti, atau mungkin ada Bapak tambahan dan lain-lain sebagainya, nggih Pak, izin. Ya, sharing lah, bisa musyawarah juga itu nanti. Baik. Iya. Ya, tentang apa Bu? Seperti ini Bapak, nanti saya izin untuk bertanya salah satu kelas yang akan digunakan untuk supervisinya. Itu kira-kira di kelas apa Pak? Bisa nanti kebetulan di kelas 12 kalau hari ini, atau Yang kemarin. 12 DPIB. DPIB. Baik. Nah, kalau boleh saya tanya-tanya nggih Pak, mengenai RPP. Itu yang sudah dikerjakan oleh Bapak atau yang sudah dibuat oleh Bapak itu, pasti RPP-nya berhubungan dengan tujuan nanti yang akan diberikan kepada para siswa-siswinya. Ada tujuannya, ada ini apa segala macam. Saya izin Bapak, nanti ketika akan diberikan pembelajaran, ketika nanti kita melakukan observasi, materi apa yang nanti akan diberikan? Insya Allah materinya tentang job interview. Job interview. Ya. Lanjutan dari materi application letter itu ya. Jadi setelah siswa mendapat materi tentang bagaimana cara membuat surat lamaran kerja yang baik, benar, menarik, nah, nanti dilanjutkan dalam kejadian yang nyata, kan akan yang mereka memenuhi syarat akan dipanggil untuk tes wawancara. Jadi materi ini berhubungan dengan materi yang sebelumnya. Kelanjutan dari materi sebelumnya ya Pak? Baik. Kemudian izin saya tanya, tujuan pembelajaran yang akan diambil begitu Bapak, kira-kiranya seperti apa Pak tujuannya Pak? Ya, itu tujuan pembelajaran yang utama adalah nanti ketika siswa menghadapi tes wawancara, siswa siap ya. Siap itu dalam arti bisa bermacam-macam, bisa siap mentalnya, bisa siap
karakternya, penampilannya dan lain-lain. Jadi tujuannya intinya nanti terakhir dengan mempersiapkan apa dalam menghadapi tes wawancara itu, murid kan dituntut itu jangan sampai berangkat tes wawancara hanya berangkat begitu saja, nanti kalau ada pertanyaan ya dijawab, nggak ada pertanyaan nggak dijawab. Jadi intinya murid harus mempersiapkan, tahu lah ya kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan ditanyakan dalam tes wawancara. Betul. Dan yang kedua yang paling penting adalah bagaimana strategi menjawabnya. Jadi intinya nanti pada tes wawancaranya itu. Jadi jangan sampai anak tanpa persiapan dapat pertanyaan A, panik jawabannya, nggak siap, kemudian jawabannya keliru. Tidak berangkat kosongan ya Pak ya? Tidak berangkat kosongan. Baik. Jadi intinya itulah bisa menjawab pertanyaan, mempersiapkan, tahu pertanyaannya, bisa menjawab pertanyaannya dengan baik benar. Baik. Jadi memang arahnya atau area pengembangannya adalah bagaimana nanti siswa Bapak yang akan Bapak ajarkan ini mampu menghadapi begitu ya Pak ya, dengan tentunya memberikan mendapatkan bekal, kemudian juga materi-materi apa saja yang harus dipersiapkan dan lain-lain sebagainya. Itu pengembangannya itu kan itu nanti. Kalau itu kan materi pokoknya dalam pada saat tes wawancara bisa menjawab dengan benar. Betul. Iya. Nah, kalau saya menambahkan materi itu tidak hanya mempersiapkan tahu pertanyaannya dan bisa menjawabnya, tapi persiapan mentalnya. Betul. Iya. Karena kan anak-anak itu, ya itu kalau tidak siap mental, udah takut sebelum bertempur. Gitu. Iya betul. Ini hanya pengalaman ini boleh ya cerita. Boleh, pengalaman. silakan Bapak. Ini terjadi sungguhan itu, murid di sini, lulusan sini, dulu sekolah sini kita pernah mengundang 40 perusahaan. 40%, job fair gitu ya Jawa Pak Timur, ya didatangkan di sekolah sini, dibuatkan stand, ada disiapkan panggung untuk sambutan bupati dan lain-lain. Nah, ada 2 murid malam-malam itu, murid alumni sini, bawa barang-barang untuk panggung itu. Ya. Nah, tanya dia, Pak ada apa Pak ini? Duh, kamu tidak dengar? Tidak Pak. Oh, kalau begitu besok hari ini dan ini kamu datang ke sekolah, bawa ijazah kamu. Nah, sekolah mengundang 40 perusahaan, kamu tidak perlu cari perusahaan atau mendatangi perusahaan satu-satu memasukkan lamaran kerja. Kamu cukup datang sini keliling, lihat, tengok kanan, keliling gitu, cari yang cocok. Kemudian masuk ke situ, lamar kerjaan di situ. Nah, hemat waktu, hemat tenaga gitu. Apa jawabannya? Itu sangat, menyayangkan gini Bu. Nah, jalan gede 2 orang yang itu gini. Apa Pak sambil goyang-goyang. Nanti paling saya tidak diterima. Loh, jawabannya seperti itu. Nah, itu mental kan itu. Mentality, betul. Nah, ini harus dibangun mental supaya anak itu siap menghadapi seperti itu. Penting sekali. Penanaman ya dari awal ya Pak. Ya, kemudian lagi pengalaman di situ juga tentang penampilan. Penampilan fisik itu maksudnya pakaian ketika menghadapi tes wawancara. Betul. Banyak yang datang ke sini tes wawancara, penampilannya seperti berangkat ke pasar, main ke rumah temannya. Pakai ini celana bebas, ini kaos di luar, kemudian pakai sandal jepit yang lebih mengenaskan itu. Nah, saya sebelumnya kok kayak gini nih yang datang ulama kayak Iya. Nah, akhirnya ketua ya yang ditunjuk untuk mengundang 40 perusahaan mengkoordinir itu mendatangi saya, kebetulan saya dari bagian depan. Pak Farid, tolong Pak Farid, untuk yang masuk sini kalau pakai sandal jepit jangan masuk Pak. Seperti itu. Memang itu. Karena ada aturan ya Pak ya memang di perusahaan. Iya. Betul memang. Jadi jangan sampai nanti murid ketika menghadapi tes wawancara penampilannya fisik betul. Pakaiannya, sepatunya dan lain-lain jangan sampai seperti itu gitu loh. Coba pakaian rapi, ya pakai sepatu pantofel, kemudian ini seragam celana gelap, kemudian ini polos atau mungkin dengan panjang atau garis-garis. Kalau perlu pakai dasi, penampilan meyakinkan. Nah itu penampilan. Betul. Kemudian tentang karakter, etika, ya itu belum saya sampaikan, tapi nanti akan saya sampaikan. Etika.
ini pengalaman saya sendiri. Iya. Jadi, itu yang saya ceritakan itu pengalaman-pengalaman. Dulu SMA kelas 1 saya ketika ujian semester, saya dipanggil kepala sekolah lewat intercom itu. Waktu itu Mar, sekarang di ruang kepala sekolah. Itu waktu sedang jaga soal ujian. Ya berangkat. Setelah itu ketuk pintu, ketok masuk. Di hadapan kepala sekolah, silakan duduk. Saya sudah berusaha sopan, menurut saya berusaha sopan. Saya pegang mejanya, ujung jari ini yang Iya, saya pegang. betul. Apa yang terjadi? Kepala sekolah saya membentak saya, jangan pegang meja saya. Seperti itu, keras seperti itu. Saya pun kaget, dan saya berpikir, oh kalau begitu megang mejanya orang itu tidak boleh. Dan itu dialami anak saya ketika kuliah, ada latihan tes wawancara seperti itu. Diberitahu jangan sampai megang meja gitu. Nah itu perlu disampaikan hal seperti itu. Jadi itu itu pengembangannya, tidak hanya cuma tahu jawab pertanyaannya, mempersiapkan nanti jawabannya begini-begini. Nah itu contoh. Betul Pak. Memang dari beberapa pelajaran, pengalaman dan juga pencarian informasi itu sangat penting bagaimana caranya kita ketika menghadapi job interview seperti itu. Posisi duduk, bagaimana cara berbicaranya, dan bagaimana kita kira melihatnya, itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Betul Pak. Berbicara tentang materi yang luar biasa kalau menurut saya, karena materi ini tidak hanya sebagai materi yang ada di kurikulum, tidak hanya seperti itu, tapi ini sangat bermanfaat untuk siswa-siswi ke depannya. Betul. Bapak kira-kira ada strategi khusus misalkan dalam penggunaan strategi atau model pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materinya akan dikemas seperti apa kira-kira begitu Pak? Ya, kita agar menarik, emang yang paling menarik siswa berkesan itu kalau itu yang kita sampaikan adalah pengalaman-pengalaman nyata ya. Kita sambil mendemonstrasikan, sambil mendemonstrasikan ya misalnya tentang pakaian, tentang bagaimana cara berpenampilan itu, kemudian cara karakter kita duduk, kemudian dan lain-lain. Ya ya mendemonstrasikan istilahnya ya. Kemudian juga kita putarkan video. Saya sudah menyiapkan video itu kaitannya dengan karakter. Jadi tentang kepedulian terutama itu sudah saya siapkan, insya Allah akan kita putar gitu nanti. Baik, mudah-mudahan lancar. Nanti saya izin untuk masuk kelas Bapak untuk melakukan observasi. Baik Bapak, terima kasih banyak. Nanti akan saya berikan catatan untuk saya nanti akan laporkan ke LMS untuk tugas saya di CGP. Terima kasih banyak Bapak. Saya mohon maaf mengganggu waktunya yang sangat berharga ini. Tidak apa-apa, tidak masalah. Baik, terima kasih Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kemarin sudah diberikan kesempatan saya untuk ikut kegiatan di kelas Bapak. Luar biasa. Apa kabar hari ini, Pak? Iya. Setelah sekian purnama ya, Pak ya. Beberapa hari yang lalu observasi, baru kali ini kita bisa melakukan pasca observasi gitu, Bapak ya. Seminggu. Mohon maaf karena memang ada beberapa hal yang menjadi harus urgent sekali, Pak. Jadi harus diselesaikan dengan lebih cepat. Baru bisa kali ini. Terima kasih banyak sudah hadir untuk melakukan wawancara kembali yang kedua kalinya ya, Pak. Baik. Masih membahas mengenai bagaimana proses yang ada di pelajaran atau aktivitas belajar mengajar, bisa dikatakan seperti itu. Kalau dilihat kemarin memang sudah ada kegiatan-kegiatan yang berjalan. Saya rasa juga jika saya kaitkan dengan RPP yang sudah dibuat itu sangat sesuai begitu Bapak ya. Cuma saja ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini Pak. Ada beberapa refleksi yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Saya sudah buat catatan, boleh ya Pak ya, izin saya wawancara sedikit Pak. Ya. Baik. Kemarin itu kalau tidak keliru kita membahas, kalau Bapak membahas mengenai job interview ya Pak ya, untuk kelas 12. Baik. Boleh tahu Bapak tujuan pembelajaran yang Bapak buat sebelumnya mengenai job interview itu, bisa Bapak jelaskan kepada saya Pak? Tujuannya nanti agar siswa kelak itu ketika menghadapi tes wawancara kerja, ya, siswa itu punya ya pertama persiapan, kemudian yang kedua mempelajari pertanyaan-pertanyaannya kira-kira apa, kemudian strategi menjawabnya. Nah, itu yang paling penting nanti di situ ya. Kita ya tujuannya siswa supaya bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan baik. Nah, persiapan-persiapan yang matang sebelumnya. Betul. Karena salah satunya selain mencari referensi dari luar, keadaan dan juga pengaruh dari sekolah juga sangat penting ya Bapak ya. Untuk karakter siswa, siswi menjadi matang lagi gitu, dan siap kerja gitu ya. Karena sekolah kita kan SMK ya Pak ya. Iya. Kita siapkan ke sana. Betul, betul sekali. Karena sesuai itu ternyata nggak paham gitu. Jadi apa yang harus dipersiapkan ketika nanti menghadapi tes wawancara. Itu materi penting ini sebenarnya. Jadi menyangkut masa depan siswa. Betul. Bapak ingin saya tanyakan mengenai yang ingin dikembangkan atau yang ingin dimiliki atau diajarkan kepada anak-anak. Apakah waktu kemarin pembelajaran sudah terlihat begitu Pak? Harapan yang Bapak ingin sampaikan kepada anak-anak itu? Ya, pertama tentang pengembangannya ya. Jadi kalau menurut kurikulumnya, KD-nya gitu, ya siswa sebenarnya hanya dituntut bisa menghadapi tes wawancara, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tes wawancara. Padahal sebenarnya tidak cukup itu, makanya perlu pengembangan. Di antaranya persiapan-persiapan yang diperlukan sebelum itu, persiapan mentalnya, kemudian persiapan karakternya, kemudian persiapan penampilan fisiknya dalam lalu kemudian nanti mengejar pada materi wawancara. Iya, materi yang sekiranya bisa jadi itu keluar ketika di interview. Iya, betul. Baik, Bapak dari berbagai hal yang sudah diajari waktu pertemuan terakhir yang melibatkan saya juga di dalamnya, begitu Pak, untuk melakukan supervisi di dalamnya, ini ada tidak Pak hal-hal yang menurut Bapak ini harus ada perbaikan nih? Menurut Pak Farid, mungkin ada? Kita kebetulan belum nyampe pada materi itu ya, materi pertanyaan-pertanyaan. Kita baru persiapan dalam menghadapi itu.
seperti yang tadi saya sampaikan tentang persiapan mental, penampilan, kemudian karakter yang dibutuhkan. Kemudian kalau tentang apa tadi yang ditanyakan, ya perbaikan itu ya perlu pengembangan lagi, mungkin diantaranya ya pemutaran video itu kebetulan ya, Pak, ya? jadi biar lebih menarik gitu ya, penggunaan media. Sebenarnya kalau kemarin kan baru sampai pada cerita pengalaman saja, pengalaman kakak kelasnya termasuk pengalaman saya sendiri ada. Nah, pengalaman seperti itu dengan cerita pengalaman itu bisa bisa lebih menarik juga daripada hanya sekedar teori saja. Nah, pengalaman itu penting karena itu fakta. Karena mengingat juga jam untuk kelas 12 banyak ya Pak ya? 4 jam setiap sesi, kemudian masih ada banyak sekali pertemuan-pertemuan seperti itu Bapak ya. Jadi memang harus banyak satu materi dengan beberapa kali pertemuan seperti itu Bapak. Saya baru mencoba 1-2 pertanyaan kemarin kelas gitu. Jadi sebelum kita membahas bagaimana cara menjawabnya, nah, ternyata banyak murid itu menjawab sekenanya gitu, menjawab sekenanya. Jadi misalnya mungkin kamu mau melamar kerja sebagai apa? Sebagai polisi Pak. Apa tujuan kamu melamar sebagai polisi? Alasan kamu apa? Pak, karena saya suka tembak-tembakan. Nah, seperti itu. Karena polisi itu tugasnya bukan tembak-menembak. Nah, nanti kalau tes wawancara kerja, nah, takutnya juga seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Tidak mengenal jawabannya. Makanya strategi menjawab itu penting. Kebetulan materi yang sudah sampai baru catatan-catatan sudah saya sampaikan, pembahasan dengan prakteknya. Baik. Boleh saya tanya Bapak, di dalam proses pembelajaran yang kemarin sudah sempat dilakukan bersama dengan saya, adakah sesuatu yang menurut Bapak perlu dilakukan, bisa dikatakan polesan lagi, atau saya tulis di sini hal yang mungkin bisa dikatakan kurang baik, begitu Bapak? Yang Bapak temui ketika proses belajar mengajar, misal itu maksudnya kondisi siswa dan lain-lain. Kondisi siswanya misalnya. Iya. Bagaimana aktivitas siswanya misalnya. Betul. Ya, itu perlu apa ya? Guru perlu ada semacam pemantauan yang lebih ketat pada siswa, masing-masing siswa. Sebenarnya saya kalau ngajar itu biasanya saya lebih suka berdiri, tidak suka saya berdiri. Tujuan saya apa? Supaya saya bisa melihat aktivitas murid satu persatu. Tapi kadang-kadang yaitu kita bisa lalai juga. Ternyata kemarin kan ada ditemukan satu siswa itu yang ternyata pasang headset gitu ya. Itu dari depan tidak terlihat, gitu, dari luar dia kelihatannya mendengarkan, gitu ya, sambil mendengarkan ya sambil. Tapi ternyata yang didengarkan lain, bukan penjelasan itu. Ya, ternyata dari pengalaman seperti ini maka guru harus lebih jeli memperhatikan siswa dengan cara menjelaskan. Termasuk misalnya siswa yang atau bulan jam-jam terakhir. Jam rawan ya Pak ya. Jam rawan ya Pak. Setelah istirahat kedua kalau tidak keliru. Setelah istirahat kedua. Jadi jam 8. Baik Bapak. Saya ingin tanya Bapak, dengan kondisi permasalahan, bisa dikatakan masalah ya Pak yang kemarin itu Pak. Dengan kondisi permasalahan yang ada seperti itu, ada siswa yang mungkin concernnya adalah siswa menggunakan headset itu ketika proses belajar mengajar yang dilakukan oleh Pak Farid sudah dimulai. Saya ingin tanya Bapak mengenai kondisi tersebut. Jika di presentase atau dibikin skala Pak, apa ada pembuatan skala begitu dari skala 1 hingga skala 10. Proses untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan
dengan kondisi siswa yang seperti itu Pak, kira-kira di satu siswa spesial itu tadi, itu berada di skala berapa Pak? Untuk siswa itu ya? Iya, untuk siswa itu. Kalau siswa itu, kalau dia mendengarkan musik katakan gitu, ya dia bisa sangat rendah itu skalanya. Kalau antara 1 sampai 10 ya sekolahnya bisa skala 1 atau 2 gitu. Jadi mungkin sambil mendengarkan sesekali ya mungkin bisa putus nyambung gitu ya. Kalau putus nyambung kalau dicabut tidak nyambung. Nah, perlu perhatian khusus lagi kalau ketemu di kelas itu lagi, anak seperti itu harus dipantau lebih ketat lagi. Itu menjadi salah satu solusi ya Pak ya. Perhatikan lebih. Oke, jadi perhatian lebih dari pengajarnya, karena saya rasa tidak hanya Pak Farid saja mungkin yang mengalami hal serupa. Karena kondisinya memang tidak terlihat waktu headsetnya karena tidak pakai kabel waktu itu pakai wireless yang sebenarnya melihat anak itu, tapi tidak kelihatan itu. Iya, ketutupan. Apalagi yang pakai jilbab ya Pak ya. Kalau pakai jilbab nggak kelihatan betul, karena itu udah kelihatan jelas, bisa jadi akan dicek begitu kan, tapi tetap dilakukan atau digunakan seperti itu. Bapak mungkin jika ada yang dikatakan oleh Bapak, salah satu solusinya adalah memberikan perhatian. Perhatian dalam bentuk seperti apa menurut Bapak yang bisa digunakan untuk membantu anak ini agar bisa dikatakan meninggalkan indisipliner yang dilakukan? Jadi yang pertama pantauan ya, kemudian mengamati bahasa mukanya, wajahnya itu, jadi arah matanya kemana, kemudian mimiknya seperti apa, kemudian juga mendekati anak itu kalau perlu. Jadi untuk kasus anak itu sendiri perlu dicek apakah masih menggunakan itu atau tidak. Kalau dari jauh tidak kelihatan ya harus didekati, masih menggunakan atau tidak. Jangan-jangan nanti karena kemarin itu aman, nggak terlihat misalnya nah mengulang seperti itu lagi, makanya harus didekati gitu. Dipastikan bahwa anak itu sudah benar-benar tidak pakai. Baik. Kondisi strategi yang Bapak barusan sampaikan, kira-kira bisa dipastikan tidak Pak akan bertahan berapa lama untuk anak ini bisa meninggalkan ke hal-hal yang tidak baik itu tadi? Menurut Bapak kira-kira apakah ini mungkin bisa jangka waktu yang lama, bisa dirotasikan gitu? Insya Allah itu bisa bertahan lama ya anak. Teman, jadi kalau perkiraan saya anak-anak seperti itu dengan peringatan dan peringatan ini insya Allah tidak akan diulang lagi. Ya saya gini, nanti kalau perlu diberi semacam peringatan, kamu mengulang seperti lagi, saya tahan headset kamu misalnya selama 1 minggu. Nah, itu tidak akan berani lagi. Saya akan pantau telinga kabar dan itu atau tidak. Ya tentu untuk menjalankan sesuatu yang baik pasti ada tantangannya ya Pak ya. Mungkin anak-anak bisa curi-curi kesempatan dan lain-lain sebagainya. Baik Pak. Jika misalkan siapa tahu begitu Pak terjadi lagi, mungkin ada salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengantisipasi Bapak terjadinya hal serupa. Mungkin kira-kira bagaimana ya Pak yang mungkin selain memberikan yang seperti tadi Bapak sampaikan, mungkin ada cara lain untuk antisipasi agar tidak terjadi seperti itu? Untuk anak yang sama atau anak yang lain atau mungkin untuk anak yang memiliki indisipliner yang sama begitu Pak. Jadi kita umumkan, informasikan di kelas. Jadi peraturan-peraturan kekerasan di pelajaran berlaku untuk umum siapa saja di kelas itu. Jadi siapa saja yang melakukan hal itu ya mengulangi seperti itu, maka sanksinya cilik-cilik misalnya. Kita enggak, kalau dengan teguran lesan tidak mempan ya barangnya itu diambil gitu, barangnya diambil ditahan. Saya kan dengan cara seperti itu akan sangat jadi diumumkan secara keseluruhan. Jadi pengumuman itu akhirnya menghadirkan atau menimbulkan kesepakatan bersama begitu ya Bapak ya? Iya. Jadi mudah-mudahan nanti kesepakatan bersama yang dimunculkan oleh kedua belah pihak yang pertama adalah Bapak sebagai gurunya, yang kedua adalah para siswanya, agar bisa betul-betul dijalani betul karena memang dari hati begitu ya Bapak ya. Baik Pak. Untuk menuju
pada tujuan pembelajaran yang Bapak inginkan. Tanpa adanya kondisi yang seperti tadi, indisipliner yang dilakukan oleh siswa, ada tidak Pak pihak terkait yang bisa membantu Bapak agar terus proses ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan Bapak? Bisa itu diantaranya kita memberitahu wali kelas. Wali kelas itu kemudian bahwa anak ini ketika ikut pelajaran begini-begini, guru sudah memperingatkan begini-begini, memberitahu orang begini-begini. Mungkin wali kelas bisa mengulang. Ya seandainya terulang lagi, ya mungkin tahapan berikutnya bisa sampai ke BK. Ya, nanti BK yang bisa menangani mungkin sanksi berikutnya bisa ke BK. Seperti itu. Baik Pak, satu lagi Bapak, apa yang mungkin bisa Bapak perbaiki atau mungkin lebih tepatnya tingkatkan gitu Bapak ya, agar proses belajar mengajar ini diharapkan dengan kondisi yang seperti tadi ada indisiplin yang dilakukan oleh siswa itu bisa betul-betul bisa dikatakan dikurangi betul gitu Bapak. Ada tidak yang dari pihak guru mungkin Bapak dilakukan bisa itu bisa refleksi dari gurunya sendiri, introspeksi dari gurunya sendiri. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya. Bisa apakah cara penyampaiannya kurang menarik, ya. Atau strategi pembelajaran yang berbeda, ya. Dan lain-lain. Jadi intinya ya kita koreksi diri. Ya. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau perlu bisa tanya juga kepada muridnya. Oh ya, namanya seperti apa, maunya belajar seperti apa gitu ya Pak ya. Baik. Jadi sama-sama dari dua belah pihak ada keinginan tersampaikan begitu Bapak ya. Dan dari pihak gurunya refleksi diri, dari pihak dari siswa atau murid-muridnya ini bisa menyampaikan harapannya terhadap guru yang diharapkan, diinginkan atau diimpikan begitu Bapak. Baik, saya setuju dengan pendapat Bapak. Mungkin salah satunya yang tadi itu langsung kepada siswanya, kita ajar, kita tanya, kita korek ini masalahnya apa nih, kamu kok begini, gak suka pelajaran Bapak atau seperti apa gitu ya Bapak ya. Kemudian yang kedua adalah refleksi dari para gurunya. Baik, ini mungkin bisa menjadi salah satu yang bisa saya pelajari juga Bapak, bahwasanya tidak melulu muridnya yang jadikan kambing hitam atas permasalahan tertentu, tapi bisa jadi dari gurunya seperti itu. Baik, luar biasa. Baik Bapak, itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih banyak, saya sudah diberikan kesempatan untuk mengganggu aktivitas Bapak belajar, mengajar di kelas. Semoga nanti bisa juga saya contoh, semoga juga menginspirasi teman-teman yang lain untuk terus menghadirkan inovasi-inovasi terbaik untuk masa depan anak-anak desa. Saya juga terima kasih dengan wawancara seperti ini, dan kemudian guru itu bisa kemudian ya memberi evaluasi pada diri sendiri. Terima kasih sekali lagi Bapak Farid, saya akhiri. Semoga nanti bisa saya minta bantuan lagi Pak ya kalau ada beberapa kegiatan-kegiatan yang menyangkut mengenai program guru kelurahan. Terima kasih Bapak, assalamualaikum. Baik, Bapak Ibu, di sini saya ingin merefleksikan tentang aksi nyata coaching supervisi kelas yang telah Bapak Ibu laksanakan, yaitu antara yang CGP yang saya dampingi, Bu Dwi, dengan Bapak Farid Umar yang sama-sama guru bahasa Inggris. Tadi saya lihat sangat bagus sekali. Begitulah yang namanya supervisi kelas. Pertanyaannya mengena dan yang menjawab, coachingnya bisa menjawab dengan baik. Pesan saya adalah betul begitu cara-caranya, tingkatkan lagi, semangat yang kuat lagi, dan nanti ini sebagai permulaan coaching yang telah Ibu Bapak laksanakan, pelaksananya nanti mungkin bisa berlanjut lagi ke rekan guru yang lainnya. Semangat, selamat, sukses, dan bagus.
Terima kasih, itu dari saya sebagai refleksi aksi nyata Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.